Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pagi ini dengan sehat dan semangat untuk melanjutkan kehidupan kita dalam anugerah pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudaraku kita di acara Renungan Pagi edisi 28 Maret 2023. Pagi ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-25 demikian. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan menyelenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya." Saudara perhatikan kalimat terakhir, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Akibat memilih pasangan hidup yang salah. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, benarlah kebenaran ini, bahwa ada 3 keputusan besar dan terpenting dari semua keputusan penting dalam hidup manusia. Yang ketiganya harus diambil pada masa muda. Keputusan terpenting ini akan mempengaruhi seluruh hidup seseorang sampai akhirat. Keputusan pertama tentang karir, bagaimana ia akan bekerja dan menghabiskan waktunya di dunia ini. Kedua tentang teman hidup, dengan siapa ia akan menikah. Dan yang ketiga adalah kepada siapa ia percaya dan mengabdikan hidupnya. Ketiga keputusan ini akan mempengaruhi seluruh hidup kita sampai di akhirat. Salah memilih ketiganya akan salah mempengaruhi hidup kita di hadapan Tuhan. Salah memilih teman, ketiganya pun akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Pilihan Ahab tentang pasangan hidup jelas menjadi contoh akibat salah memilih teman hidup. Sebagai orang Israel, ia tahu bahwa Tuhan melarang umatnya memilih pasangan yang tak percaya kepada Allah, atau yang tidak seiman, atau yang menyembah berhala atau dewa-dewa sekitar yang di luar dari kepercayaan kepada orang Israel. Namun Ahab justru memilih Isabel yang menyembah berhala Baal. Dan akibatnya Ahab terseret ke dalam penyembahan berhala-berhala istrinya. Ahab tidak lagi memiliki nurani yang taat pada Tuhan. Dan akibatnya berbagai pelanggaran akibat dosa dilakukannya. Sekarang Ahab menjadi serakah. Ia tidak mengendalikan hawa nafsu keserakahannya. Ia menangis dan kecewa seperti anak kecil ketika hasratnya memiliki kebun anggur Nabot tak terpenuhi. Ia tidak mau menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan hak dan berkat kepada setiap orang sesuai dengan kasih karunia-Nya. Keinginan yang serakah adalah dosa di mata Tuhan.
Sekarang Nabot memiliki istri Isabel yang mengendalikan seluruh hidupnya. Isabel adalah tipe seorang istri yang mengendalikan suami. Bukan hanya mengendalikan suami, tapi juga mengendalikan kerajaan serta nasib rakyatnya. Walaupun yang menjadi raja adalah Ahab, tetapi kendali itu di tangan Isabel. Dan Isabel memang bercita-cita menumbangkan penyembahan kepada Tuhan Allah Israel. Ia berusaha agar dewa Baal dari Tirus selaku dewa tertinggi diakui di Israel. Ratu jahat ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia merencanakan pembunuhan terhadap Nabot dengan menyuruh saksi dusta, memberi kesaksian palsu bahwa Nabot telah menghina Tuhan dan Raja Israel, agar ada alasan untuk menyeret Nabot keluar kota, membunuhnya dengan cara merajamnya sampai mati. Perbuatan Isabel merancangkan pembunuhan Nabot telah mempengaruhi para tua-tua dan pemuka kota Samaria. Adalah masyarakat kelas atas yang memiliki moral rusak dan hati nurani yang busuk dengan mudah dilibatkan dalam perkara Nabot ini. Buktinya mereka mau saja mengikuti perintah Isabel yang jelas-jelas bermotivasikan kejahatan. Sungguh saudara sekalian, masyarakat sakit di bawah pengaruh Isabel dan di bawah pengaruh kepemerintahan Ahab yang tidak bertanggung jawab. Saudara, betapa mengerikan kehidupan seorang yang memilih pasangan hidup yang tak seimbang, yang tak percaya, yang serakah dan licik dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Itulah sebabnya melalui Nabi Elia, Tuhan menyampaikan penghukuman bahwa darah Nabot pun akan tertumpah dan akan dijilat oleh anjing-anjing di luar kota. Bahkan Isabel pun juga akan mati dengan cara yang mengerikan, dan semua anak-anak laki-laki yang lahir dari keturunannya juga akan terbunuh. Saudara-saudaraku, demikianlah keadaan yang memprihatinkan bila salah memilih teman atau pasangan hidup. Pasangan yang seharusnya diharapkan saling menopang dan saling menolong agar hidup berkenan kepada Tuhan, cepat atau lambat mempengaruhi dan akan berdampak buruk bagi pasangannya. Peran seperti apakah yang kita harapkan dari pasangan hidup kita? Kita tetap berkomitmen bergandengan tangan agar makin bertumbuh ke arah Kristus dengan semakin berjalannya waktu hingga batas waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kepada segenap orang tua yang mendengarkan renungan ini, kiranya tak henti-hentinya mengingatkan generasinya untuk memilih pasangan hidup dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kepada yang belum menikah, pilihlah yang seiman. Pilihlah yang takut akan Tuhan, agar dalam keduanya mengalami pertumbuhan spiritual di dalamnya. Nama Tuhan akan dimuliakan, semakin hari semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dan kiranya kisah Ahab yang memilukan yang kita dengarkan pada pagi ini menjadi pembelajaran penting bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami tetap mendasari segala keputusan-keputusan dan pemilihan-pemilihan yang kami buat di dalam kehendak Tuhan, berdasarkan atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan catatkan bagi kami melalui firman-Mu pagi ini, supaya menjadi pembelajaran bagi kami dan generasi-generasi pelanjut kami. Kami berdoa supaya semua orang-orang percaya menyadari dengan sungguh betapa pentingnya kami memilih teman hidup yang sepadan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab maksud Tuhan di atas semuanya adalah supaya kami berkomitmen bersama, bergandengan tangan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Kami doakan anak-anak kami, generasi pelanjut kami, para pemuda-pemudi, supaya mereka mengerti prinsip firman Tuhan dalam memilih teman hidup, agar mereka tidak kecewa dengan pilihan-pilihan yang mereka buat, tetapi pilihan yang mereka buat berdasarkan firman-Mu akan membawa kebahagiaan mereka di dunia ini juga sampai di akhirat nanti. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dan dalam segala keadaan mereka,
Biarkanlah hari ini kami semua diberkati oleh firman-Mu. Dan ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami. Peliharalah kami dalam damai sejahtera-Mu, supaya sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan, menghormati nama-Mu dan memuliakan Engkau. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.